Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 menit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah biar pada bisa haji sama umroh, amin. Ibu pengen haji, ibu pengen umroh, pada punya duit enggak? Enggak. Punya, amin. Mudah-mudahan pada bisa umroh sama Pak Ustadz bareng-bareng ya. Ya Allah, Bu, senang banget kalau udah ke Masjidil Haram, Bu, udah nangis kita nih. Ya, insya Allah nanti saya kasih tahu, Bu. Iya, pokoknya ibu niatin aja. Ya, nanti kita kapan-kapan umroh bareng dari sini, amin. Iya, udah pokoknya udah pada nabung aja dulu, nabung. Ya, siapin aja satu orang 40 juta, 80 juta, ya kecil kalau lo mau mah. Ibu nggak usah repot-repot, orang mau ibadah haji mah harus pakai duit, enggak, pakai niat. Pakai niat sama pakai rindu, Bu. Saya mohon maaf kalau dihitung-hitung pakai fulus, Bu, jauh. Namanya ustad. Ustad itu kan si matupang. Si matupang siang malam tunggu panggilan. Apalagi kemarin corona, Bu, 2 tahun saya di rumah baik. Gak kemana-mana, akikoh gak ada, sunatan gak ada, nikahan gak ada, syukuran rumah gak ada, untung ada kematian. Bu, kemarin PPKN, waktu Covid, ngerti gak PPKN? PPKN, pendapatan penceramah keadaannya menurun. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya doa sama Allah biar selesai Covid-nya ya Allah, biar normal lagi. Alhamdulillah, berkah lagi Ustadz sekarang, Bu. Saking berkahnya, mohon maaf Ustadz, kulkas gak bisa ditutup, Bu. Kulkas rusak engselnya. Alhamdulillah tuh 37, nggak terasa 10 menit lagi. Ibu mah enak duduk dengerin, Pak Ustadz mah mikir. Alhamdulillah. Ini anak, Bu, ya Allah, investasi kita. Kalau kita nggak ada, ini anak kita nih yang baca Quran, pahalanya buat kita. Anak kita sholat, pahalanya buat kita. Anak kita punya akhlak baik, Masya Allah, pahalanya buat kita. Makanya ayah bunda saya, alhamdulillah, ya guru majelis taklim, Bu. Jadi di mana-mana itu tiap pagi punya majelis taklim ayah bunda. Ya saya niru juga sekarang, alhamdulillah anaknya sama. Ya emang berkah jadi ustadz mah berkah, Bu. Bener. Ya saya rasain jadi ustadz itu berkah. Gimana nggak berkah? 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan punya mantu yang bisa baca doa, amin. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat, berkat rahmat, bawa rahmat. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Manfaatnya orang punya ilmu itu di mana saja kan hidup. Al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Silakan ibu punya anak merantau dimanapun, kalau punya ilmu agama Allah, sholatnya dijaga dengan baik, ibadahnya dengan baik, bisa baca Quran, punya akhlakul karimah, apalagi dari segi pendidikan formalnya, akademisnya, subhanallah, alhamdulillah. Sekarang minimal S1, Bu. Minimal S1, itu pun saya ngajar di SDIT. Mohon maaf, setiap hari tuh orang daftar kerja, Bu, Masya Allah numpuk S1. Dan harus punya skill, punya keahlian. Makanya dari sejak ini silakan, bukan gak boleh. Ibu punya anak sekolahin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, silakan. Tapi harus kita imbangi dengan pendidikan agama. Jangan sampai anak kita ini, mohon maaf, buta huruf Al-Quran. Karena yang berlaku itu Al-Quran. Al-Quran itu bahasa baku, bahasa yang kita baca dalam ibadah. Kita sholat pakai bahasa Quran, pakai bahasa Arab. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin, itu bahasa Arab. Niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai, puasa itu bahasa Arab.
niat haji bahasa Arab sampai nanti meninggal dunia, malaikat Munkar Nakir itu menyoal pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man ikhwanuka, aina kiblatuka. Gak ada malaikat pakai bahasa Jawa. Pangeran Sira siapa? Nabinya siapa? Kitab apa? Ora, Bu. Nganggone bahasa Arab. Mulanya belajar bahasa Arab kudu bisa ya, Bu. Ngerti boten? Bu, ngertos boten? Alhamdulillah. Bahasa Arab gak ada kata terlambat. Saya punya murid, mohon maaf, ibu-ibu masih pada ngaji ke saya, usia 50, 60. Alhamdulillah bisa. Dari kelas 1 sampai bisa baca Quran, usia 60 tahun. Ya Allah, syukuran, alhamdulillah, senang banget Pak Haji. Alhamdulillah udah lulus Ikhlas, sekarang Quran. Pak Haji, senang banget saya bisa baca Quran. Oh, bikin tumpeng, Bu, Masya Allah, di atasnya jemur telur puyuh 5. Ya Allah, senang banget. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat asal ada kemauan, ada jalan. Apalagi anak-anak masih kecil ini, Masya Allah, udah pikirannya masih dibuka sama Allah. Pada belajar sholatnya, nak, harus hafal bacaan sholat. Terus kalau sholat jangan sok canda, jangan sok sikut-sikutan, injek-injekan, gak boleh ya. Pernah saya lagi jadi imam, itu bocah TK, Bu, maju ke depan di sana depan saya. Saya lagi jadi imam, Allahu Akbar. Anak TK lari ke depan saya ngambil tongkat. Depan saya begini-begini, kan saya bingung. Ya Allah, ya. Jadi bukan gak boleh, boleh ya anak, tapi dijaga ya, Bu, ketertibannya, nak. Alhamdulillah di sini tertib anaknya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah, maka bulan suci Ramadan ini adalah penggugur dosa. Tarawihnya penggugur dosa, puasanya penggugur dosa, Al-Quran yang kita baca penggugur dosa, sedekahnya penggugur dosa, doanya penggugur dosa, dan setiap amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Terutama memberikan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu, ya Allah, pahalanya banyak banget. Ibu mah orang jam 4 udah ke dapur masak, ya. Malam-malam jam 3 udah bangun ngangetin sayur, pahalanya gede banget. Iya, benar. Makanya ibu-ibu mah gampang masuk surganya, karena amalnya banyak ibu-ibu mah. Amin. Yang penting ikhlas karena Allah. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini malam ke-20 nih. Nanti malam 21 sampai malam ke-30 Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Turunnya malam-malam ganjil. Pada rajin bangun malam. Kalau saya lihat si ibu alhamdulillah kalau malam nggak pernah ketinggalan, pada rajin bangun ya, Bu. Kemana? Biasa kamar mandi, Ustaz, balik lagi. Sholat tahajud, doain anak cucu kita. Anak-anak kita butuh doa dari kita. Orang tua nih doanya mustajab, gak ada hijab di hadapan Allah. Biar anaknya pada cerdas, biar anaknya pada prestasi, dapat beasiswa. Ternyata doa ayah bunda yang ikhlas, yang tulus, itu bisa mengetuk arasy Allah dan pasti dikabul sama Allah. Dalam suatu keterangan, ketika orang tua berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, satu doa kebaikan buat anaknya pasti diijabah sama Allah dan anaknya mendapatkan jaminan kebahagiaan. Apalagi doanya setiap waktu. Pokoknya Bu, setiap mau baca Quran niatin, ya Allah, saya baca Quran ini pahalanya buat almarhum almarhumah, orang tua, mertua, guru-guru. Al-Fatihah. Selanjutnya, ya Allah, saya baca Quran ini pahalanya buat saya, buat suami saya, buat anak-anak saya. Sebutin anaknya. Bulan. Al-Fatihah. Nah, kalau saya karena punya jamaah, Bu, saya hadiahin Fatihah. Ya Allah, saya baca Quran ini buat jamaah Al-Hidayah yang ada di Rawalumbu, ya Allah. Al-Fatihah. Benar, saya doain. Yang jadi pertanyaan, Ibu sok ngedoain saya enggak?
Semua jamaah saya doain semua. Kenapa? Kalau jamaah pada senang, Ustaz senang. Datang ke Rawalumbu diundang, ya Allah lihat tuh haji pada segar, pada sehat, pada barokah, pada lancar rezekinya, kan ikut senang. Dan itulah tanda orang itu bakal dibahagiai nama Allah ketika melihat saudara ikhwan mukmin mukminat senang, kita ikut senang. Ada penyakit kalau pada diri kita, mohon maaf, ada penyakit dengki, Bu. Ini perlu diobatin. Kadang-kala orang lebih serius memperhatikan penyakit jasmani, datang ke dokter nggak nyaman supaya cepat sehat penyakit zahir, tapi penyakit batin kadang-kala mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti ini nih. Orang bangun rumah, kadang dia yang nggak enak tidur. Orang yang bangun rumah, nikat rumah, dia nggak bisa tidur nggak nyaman, gelisah. Kenapa ya dia bisa bangun, kok saya nggak bisa bangun? Tetangga bawa mobil baru, malah dia panas dingin nanti. Iya, tetangga pasang parabola, malah dia beli paramet. Yang jadi penyakit numpuk. Makanya buang hal-hal yang dengki itu, karena bisa menutup doa kita diijabah sama Allah. Jadilah orang yang ridho, jadilah orang yang ikhlas. Ketika melihat orang senang, sesungguhnya sebentar lagi kita akan memperoleh kesenangan dari Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelatuk, takut lama-lama jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk doyan ular, kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngiler. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah jeruk, buah salak, buah duku, itulah nama-nama buah. Demikian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulullah ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadri. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim, nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Doain Ibu, insyaallah besok saya kuliah subuh. Habis kuliah subuh langsung ke Merak. Amin. Dari Merak langsung insyaallah ke Cikarang, amin. Dari Cikarang langsung ke Indramayu, dari Indramayu ke Bekasi. Itu pun kalau ada yang manggil. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.